Oh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Elizabeth di episode Eat with Neng Eli. Nah, di episode kali ini aku pengen nge-recook atau nge-remake makanan yang lagi kekinian dan banyak banget dari teman-teman suruh aku recook. Beneran banyak banget dan aku belum pernah cobain secara langsung gimana rasanya. Iya, belum pernah coba langsung, cuman aku lihat kayak video-video teman-teman food vlogger nge-review. Jadi oke lah, aku akan bikin ala-ala Neng Eli. Oke guys, jadi ini bener-bener ala-ala Neng Eli ya, bukannya aku sotoy terus itu aku masak, bukannya aku bagi resep bener-bener resep rahasia dari mereka, enggak. Ini bener-bener ala-ala aku, bener-bener yang ada di otak aku. Oke, kayak gini gitu. So, ini namanya ngikan ala Neng Eli. Ngikan yuk ala Neng Eli. Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, kita langsung aja ke sesi masaknya. Let's go. Nah guys, pertama-tama kita bikin nasi liwetnya terlebih dahulu. Jadi ini ala Neng Eli ya guys. Ada bawang merah, bawang putih yang udah diiris-iris, terus itu serai yang digeprek, cabai rawit nggak usah dipotong, tapi kalau kalian pengen pedas kalian bisa iris-iris. Tapi di sini karena aku akan share ke anak-anak atau ke Glenn, jadi nggak aku iris-iris biar nasinya nggak terlalu pedas. Terus itu ada daun jeruk dan daun salam. Nah untuk asinannya di sini aku pakai cumi asin yang udah aku goreng. Kalian bisa ganti pakai ikan asin atau ikan teri, jambal, itu terserah kalian ya guys. Tapi di sini aku pakai cumi asin. Terus itu ada santan juga. Nah aku akan cuci beras, habis itu kita akan kembali lagi. Nah guys, ini beras yang udah kita cuci bersih. Terus itu kalian tuangin air yang biasa kalian masak nasi. Nah, di sini akan aku bumbuin sedikit kaldu jamur, kayaknya 2 sendok ya, dan sedikit merica juga. Terus itu santan, kita aduk. Udah kayak gitu, baru kita masukin bahan-bahannya. Jangan lupa cuminya juga kita masukin. Nah udah kayak gini, kita masukin ke rice cooker dan kita masak seperti biasa. Sambil kita nunggu nasinya matang, kita ke menu lainnya. Oke guys, sekarang aku akan bikin sambal matanya. Jadi kalau aku lihat teman-teman food vlogger nge-review ngikan yuk, jadi sambal mata dari ngikan itu lebih ke mateng ya, yang udah dioseng-oseng sama mereka. Nah ini bahan-bahan yang aku pakai. Di sini ada bawang merah lumayan banyak yang aku udah iris-iris. Terus itu daun jeruk juga diiris-iris, buang tangkai tengahnya biar gak terlalu pahit. Terus itu ada serai juga yang udah diiris-iris. Dan tentunya ada cabai rawit yang udah diiris-iris juga. Dan ini banyak banget. Aku tuh suka banget sama sambal mata guys. Jadi pertama-tama kita panasin minyak dulu. Minyaknya juga lumayan banyak. Dan sekarang kita masukin bahan-bahan semua ini. Kita oseng sampai layu. Nah kalau sambal mata khas Bali kan oseng sebentar aja udah gitu kan, biar masih kelihatan fresh atau crunchy-crunchy-nya. Tapi kalau yang aku lihat itu dia lebih bener-bener udah layu banget. Nah sekarang kita masukin cabai rawitnya. Wow, aduh mantap banget ini guys. Boleh nggak sih aku bikin nggak usah terlalu matang, kayak gini aja gitu ya, nggak usah mirip-mirip gitu. Soalnya ini yang enaknya nih. Kalau kurang minyak, kalian bisa tambahin minyak lagi ya. Nah aku pakai happy soya oil, ini enak banget. Minyak kedelainya bener-bener wangi banget. Nggak kelihatan ini loh, kayak gitu. Nah sekarang lagi ganti minyak ini. Mantap banget ini. Nah sekarang aku bumbuin pakai kaldu jamur atau totole. Cukup pakai kaldu jamur aja udah enak banget sambal matanya. Ini tinggal di oseng sampai lumayan layu ya guys. Nah udah kayak gini. Sekarang untuk rasa asam-asam segernya gitu, aku masukin perasan air jeruk limau.
Ini enak banget loh guys, mantul banget lah pokoknya. Cobain ya, kayak gininya. Oh my god, beres. Oke, kita lanjut. Di sini aku akan bikin sambal mercon. Jadi aku akan masak sambal mata sama sambal mercon. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal mercon ala Neng Eli. Di sini ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terus itu cabai kering yang udah direbus jadi kayak gini. Dan kita akan halusin, terus itu kita goreng. Nah, di sini aku pakai mesin chopper dari Mitochiba. Kenapa? Aku tuh suka banget sama mesin chopper dari Mitochiba yang CH200. Dia tuh punya dua tempatnya, ada yang kecil sama yang besarnya. Nah, kalau yang kecilnya juga nggak kecil-kecil banget segini. Ini bisa bikin setengah kilo cabai, mungkin blender di sini atau 2 ons itu bisa banget. Terus itu mata pisaunya yang super tajam, dan aku udah sering banget jelasin ini ya guys. Pertama emang di endorse, tapi lama-lama aku jatuh cinta. Jadi kayaknya apa sih, aku suka sesuatu yang bener-bener aku suka, dan aku akan rekomendasi ke teman-teman jangan salah pilih gitu loh. Karena cukup Mitochiba yang CH200 ini kita bisa bikin segala macem di sini. Bisa bikin cake, bisa blender halus es batu dan segala macem kayak gitu. Kita masukin bumbu-bumbunya. Dan yang paling aku suka, pisaunya kan tajam banget tuh. Ini dalam hitungan detik udah halus banget guys. Masukin minyak untuk ngeblender. Soalnya kita kan akan oseng-oseng, jadi masukin minyak aja udah cukup. Terus itu kita bisa atur kecepatannya. Jadi di sini ada garis 2 dan garis 1. Ini untuk kecepatannya, tinggal kalian putar kayak gini. Tuh. Nah, ini. Dan untuk mencetnya kalian tinggal tekan tombol yang di atas ini. Kalian bisa lihat kan, cuma hitungan detik, nggak sampai 1 menit, dan ini udah halus banget. Lihat. Nah, aku pengen teksturnya yang kayak gini. Kalau kalian pengen lebih halus, kalian tinggal kayak putar lagi berapa detik, dan cepet banget. Oke, sekarang kita goreng ya guys. Nah, sekarang tinggal kita masukin yang udah kita blender tadi. Terus enaknya tuh bener-bener halusnya tuh rata guys. Tuh lihat, nggak ada yang masih ngegumpal atau bawang putih yang belum ke blender. Semuanya rata. Nah, aku akan masukin kaldu jamur dan gula pasir. Nah, sekarang kita akan bikin ikan gorengnya. Jadi di sini aku pakai ikan dori, kalian bisa ganti pakai ikan patin atau ikan lainnya. Tapi usahain yang udah di file ya guys. Jadi udah dipisah dengan tulangnya. Nah, pertama-tama kita akan marinate ikannya terlebih dahulu. Jadi di sini aku akan marinate menggunakan lada hitam. Terus itu ada kaldu jamur. Dan di sini aku juga pakai apa namanya ini, bawang putih bubuk garlic. Dan aku akan masukin ketumbar bubuk juga. Oke. Kita scrub biar bumbu rempah-rempahnya juga udah masuk ke dalam dagingnya. Dan diulangin di sisi yang satunya lagi, yang ini. Udah kayak gini, kita sisihkan atau kita diamkan selama 5 menit. Nah, sekarang aku akan bikin adonan basahnya. Jadi di sini aku akan masukin tepung terigu dan tepung maizena. Jadi kira-kira 1:1 ya guys, tepung terigu sama tepung maizenanya. Dan aku akan masukin baking powder biar kriuk-kriuk, dan ketumbar sedikit, black pepper, bubuk bawang putih biar wangi, kaldu jamur, kita aduk-aduk. Begitu kita masukin air. Nah, udah kayak gini, udah kira-kira 3 atau 5 menit. Di atasnya kita taburin tepung maizena guys.
Ya untuk pelapisnya aja sih sebenarnya ini. Kayak gini, tipis-tipis aja, kayak ditepuk-tepuk lagi aja. Nah, ini adonan basahnya dan kira-kira kentalnya kayak gini ya guys. Kayak gini, dan kalian panasin minyak, siap untuk digoreng. Ini ikannya yang udah terlumur tepung adonan basah kita. Pas kalian celupin, rada diangkat aja biar rada netes, biar nggak terlalu tebel sama tepung. Oke guys, kalau udah kayak gitu, di sini kalian ambil sedikit adonan tadi, terus itu kalian masukin air lagi. Kalau kalian pengen lebih asin, kalian bisa nambah kayak kaldu jamurnya. Jadi bikin agak cair. Ini benar-benar lebih cair ya guys. Kalau itu kan lebih kental, kalau yang ini lebih cair. Ini untuk buat kremesan ikannya, biar lebih banyak kremesan dan lebih kriuk gitu. Sekarang kita bikin, tuangin. Langsung aja tuangin ke ikannya. Ini kan adonan buat kremesannya, pas kita tuangin dia rada misah gitu. Jangan khawatir, ntar kalian tinggal kayak nempelin atau deketin ikannya ke kremesannya, ntar dia juga akan nempel sendiri gitu guys. Kayak gini. Oke. Simple sekali kan, lumayan ribet sih. Lumayan ribet, dan aku pakai dua versi sambelnya, ada sambal mata dan sambal mercon ala aku, dan satu lagi tuh kayak acar kuning ya, dan itu aku nggak pakai dua ini aja. Dan nasi liwetnya juga aku rada inovasi sedikit, aku pakai cumi asin, mungkin di sana juga nggak pakai cumi asin. Dan buat ikannya tuh kalian bisa dengar masih renyah, tapi aku sengaja nggak banyakin tepung kremesannya, itu nggak banyakin biar kerasa ikannya. So mari makan guys. Ini ikannya nih, kalian denger ya. Enak banget. Enak parah. Ini nasi liwetnya, nasinya dulu nih. Nasinya aja itu udah enak banget. Jadi nggak usah pakai apa-apa, udah enak. Nih ya, cobain. Pakai sambal merconnya, oh parah. Nih ya, ikannya kesiniin sambal mercon. Kalau enak banget. Ini sambal mata. Nah, pakai sambal mata, terus ikannya masih renyah guys. Lihat, ikannya renyah, yummy. Parah banget, enak banget. Ini sambal mata pakai nasi juga enak parah. Wah, ikannya nih
Ikannya juga lembut banget, nggak bau amis. Si adonan tepungnya juga gurihnya pas, renyahnya pas, nggak apa sih, nggak keras. Tapi kalau kalian campur atau kalian pakai tepung terigu, mungkin agak sedikit keras ya. Kalau ini enggak sama sekali, parah banget. Kebanyakan sambal, aku bingung mau yang mana. Dua-duanya enak parah. Cumi asin. Yang mercon nih ya, kita aduk-aduk ke nasi. Aku paling suka kalau makan sambal tuh diginin dulu, baru. Ada yang tahu nggak kalau ikan punyanya Rachel V-nya pakai ikan apa? Enak banget. Akhirnya ngidam aku tersampaikan. Soalnya aku kan di Bandung, sedangkan ikannya itu cuma ada di Jakarta. Dan waktu itu aku pernah ke Jakarta, pengen pesan Gojek, banyak yang nolak gitu karena katanya ramai banget kan. Gak udah, jadi aku nggak sempat makan. Lanjut guys. Diawur-awur, emplok kata Kak Farida, emplok. Oh. Pedes banget. Oke guys, aku udah selesai makan. Terima kasih udah nemenin aku. Buat teman-teman pengen cobain, silahkan mencoba. Aku Elizabeth dan sampai ketemu video selanjutnya. Bye.